Masuk. Nanti bang, nanti susun. Nanti HP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa laka syukru syukran syukra. Bapak Ibu ikhwan afatullah rahimakumullah, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemuliaan, kenikmatan, karunia tersendiri kita dalam keadaan terbaik, suasana liburan, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan cucu, suatu hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, keturunan kita, anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selalu berdoa dengan mengucapkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya Allah, Rabbi zidni, berikanlah kepada kami tambahan ilmu, warzuqni fahma, dan berikanlah kepada kami pemahaman di dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali kita lanjutkan materi kita masih seputar adab buang hajat. Adab buang hajat. Tentunya pada bahasan yang lewat telah kita sampaikan bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi petunjuk Nabi tatkala kita berbicara buang hajat. Larangan seseorang buang hajat menghadap kiblat ataukah membelakangi kiblat. Rasulullah SAW bersabda, la tastaqbilu al-qiblah wa la tastadbiruha bighaitin aw baulin. Janganlah kalian menghadap ke arah kiblat ataukah membelakangi kiblat di saat kalian buang air besar ataukah kalian pipis. Maka di sini menunjukkan kemuliaan Ka'bah. Kemuliaan Ka'bah. Tentunya larangan ini adalah berlaku jika tempat tersebut adalah tempat terbuka. Beda jika tempat tersebut adalah tertutup, kamar mandi umpamanya. Maka di sini adalah tidak masuk di dalam larangan tersebut. Namun demikian di masyarakat kita karena penuh kehati-hatian, sekalipun berada di dalam ruangan pun kita jumpai berapa banyak mereka yang membangun toilet jangan sampai menghadap kiblat ataukah membelakangi kiblat. Berikutnya, tidak boleh seseorang buang hajat dan dia berbicara. Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Idza taghawata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa innallaha yamqutu ala dzalik. Janganlah kalian, dikatakan, jika ada dua orang yang sedang buang hajat, maka hendaknya masing-masing menjauh. Wa la yatahaddatsa, dan hendaknya keduanya tidak ngobrol. Kenapa? Karena kita jumpai di zaman sekarang ini kadang toilet berseberangan, kiri kanan, kadang bertiga ngobrol. Maka larangan ngobrol di toilet adalah merupakan larangan di dalam Islam. Ada juga sebagian orang menjadi penyanyi di kamar mandi.
Di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Ataukah bahkan ngelempar temennya, ganggu temennya, ngelempar sabun, ngelempar odol, ngelempar apa tanpa manfaat di dalamnya. Ataukah surat-suratan, karena laki perempuan kirim surat di toilet. Ada juga sebagian orang iseng di toilet ngambil pulpen, kemudian digambar di toilet, merenung sambil gambar apa. Maka Islam adalah agama yang mulia, dan manakala kita buang hajat, masing-masing menjaga kesopan santunan dan menjaga syariat. Berikutnya, salah satu yang menjadi larangan di dalam Islam, Rasul menyebutkan ittaqu al-mala'in ats-tsalaats. Al-barazu fil mawaridi wa qari'ati at-tariqi wadh-dhil. Dikatakan ala yajlisa li ghaitin au baulin fi dhillin nas au tariqihim au miyahihim au asjarihim al-muthmirah. Janganlah satu di antara kalian, monggo Mas, ittaqu al-mala'in ats-tsalatsa. Jauhilah 3 hal yang bisa membuat seseorang itu terlaknat. Dikatakan alla yajlisa li ghaitin aw baulin fi dhillin nas. Larangan bagi seseorang untuk pipis ataukah buang air besar fi dhillin nas, di tempat di mana di situ biasa digunakan untuk berteduh. Larangan bagi seseorang untuk buang hajat di tempat yang biasa dijadikan berteduh. Au tariqihim, ataukah di jalan yang biasa dilalui. Tentunya ada jalan yang sifatnya jalan resmi, ada jalan yang sifatnya semi resmi. Jalan resmi ini kuno Pak. Jalan resmi itu ya jalan yang biasa dilewati, yaitu jalan utama. Atau ada juga jalan semi resmi, dia aslinya jalan tapi tidak resmi, tapi orang banyak lalu lalang. Orang Jawa kadang menyebut jalan pedotan. Jalan apa? Sidatan. Jalan yang bisa dilintasi, melintas, dilalui dengan lebih memotong jarak. Nah, boleh seseorang buang hajat di tempat di mana biasa lalu lalang orang. Di situ tidak boleh. Oh, berarti di pedotan sana itu boleh. Oh, enggak. Sama-sama keduanya dilarang. Kenapa? Sama-sama biasa digunakan untuk lalu lalang. Aw asjarihim. Larangan pula bagi seseorang untuk buang hajat au miyahihim, di tempat air mereka, di tempat lumbang mereka, buang hajat. Dan saya Bapak Ibu, ada larangan seseorang buang hajat di air yang tenang. Dan saya ini mas-mas kadang pipis deh. Kapan? Tatkala kita berenang. Manakala kita berenang, itu sebaiknya tidak pipis di kolam renang. Sakit sing nemu. Jadi kalau kita lagi berenang Bapak Ibu, kok kita ini mau pipis, maka sebaiknya kok kita ini mau renang, sebaiknya pipis di toilet. Sebaiknya pipis di toilet. Sesudah pipis di toilet baru berenang. Jangan sampai kita sudah copot-copot, ucul-ucul, pakai ganti baju renang, langsung kemudian nyebur ke kolam renang.
Yang kemudian begitu di kolam renang kok terasa pipis, baru bingung. Kadang bilang sama temennya, kadang bilang sama saudaranya, aku mau pipis sih, wis rapopo nang kene wae rapopo. Engko nek ngerepoti gimana? Ora apa-apa wong jumlah air kolamnya ini besar kok, banyak kok. Nggak mungkin nanti berubah warnanya, nggak mungkin berubah rasanya. Tapi sekalipun demikian ya kita hendaknya hati-hati. Apa itu pipis itu tidak di kolam renang. Bisa jadi membuat temennya kalau begitu kena malah gatal. Yang saya Bapak Ibu, pipis itu bisa membuat gatal dan bisa membuat gatal. Kenapa? Karena pipis adalah penyakit. Jadi pipis itu adalah tempat di situ ada nopo kotoran yang orang Jawa menyebut, orang kedokteran menyebut kuman. Kuman. Jadi kalau kita pipis itu hendaknya di kolam renang ataukah di toilet? Di toilet. Di toilet dan tidak pipis di mana? Di kolam renang. Disebutkan di dalam hadis la yabulanna ahadukum fil ma'i ar-raqid. Jangan sampai di antara kalian itu pipis di tempat air yang tenang. Janganlah kalian itu pipis di tempat di air yang tenang. Ada sebagian orang buang air besar itu di kolam yang di situ ada lelenya. Kolam yang di situ ada ikan geramehnya. Maka hukum makan daging ikan yang biasa dikasih kotoran hukumnya adalah jalalah. Apa itu jalalah? Jalalah adalah binatang yang halal dikasih makanan-makanan yang haram. Maka hukumnya adalah terlarang makan daging yang dikenal dengan jalalah. Bagaimana biar ikan itu bisa halal? Maka agar ikan itu halal adalah disendirikan kemudian dikasih makanan-makanan yang halal. Sehingga sesudah itu baru bisa dikonsumsi. Dan saya ada sebagian bapak kos, ibu kos itu punya belombang. Punya kolam. Makanannya apa? Makanannya adalah anak kos. Yang saya anak-anak kos itu buang hajat, kemudian nanti kotorannya dimakan oleh lele, dimakan oleh gurame, dimakan oleh wader. Maka hukum ikan itu adalah jalalah, yaitu haram dimakan. Haram dimakan. Sampai kapan? Sampai ikan itu disendirikan dan dikasih makan makanan yang halal. Kasih pelet, dikasih dedaunan, dikasih makanan-makanan tertentu yang halal, sekian lama baru sesudah itu bisa dikonsumsi. Sedinten apa rong dinten nggih mboten. Mosok sehari dua hari ya wajarnya orang ngasih makan. Ya mboten. Paling tidak ya setengah bulan, Pak. Paling tidak setengah bulan. Sehingga unsur-unsur kotoran yang ada di ikan itu adalah hilang. Berikutnya, saya pernah ditawari Bapak Ibu, pernah ditawari lele, besar-besar, mungkin sebesar betis anak saya itu mungkin. Besar buatan? Oh, sebesar betis Mas Angki ini. Tak betis, ageng buatan Pak. Pelaku niku dunuk-dunuk niku gede banget. Kemudian orang ini berkata, Pak Ustadz monggo kalau ngambil lele Pak. Pun maturun sangat. Maka saya tak cari yang kecil-kecil aja Pak. Oh pun betul nopo-nopo. Kemudian saya tanya, Pak niki ikan ini kok besar-besar? Makanannya napa Pak? Oh niku lare-lare kos niku. Ternyata apa?
dia punya kos-kosan dan kotorannya tidak dibuang kecuali ke kolam dan di situ kolamnya ada ikannya. Maka ilmu ini adalah ilmu yang kadang tidak diketahui oleh banyak orang. Orang nggak ngerti. Wis ora apa-apa, sing penting halal. Ya mboten. Padahal hukumnya napa? Haram. Jalalah. Baik. Berikutnya terkait dengan buang hajat. Dikatakan aumiyahihim, tidak boleh seseorang pipis buang air besar di tempat air yang biasa dikonsumsi. Beda kalau itu nyuwun sewu Bapak Ibu. Beda kalau itu adalah air yang mengalir. Yang memang untuk napa Bapak Ibu? Buang hajat. Ya mboten untuk pengairi sawah, untuk napa? Di kampung-kampung masih ada mboten, Pak? Ada. Jadi mereka punya tempat khusus untuk buang hajat. Untuk buang hajat. Toiletnya khusus. Saya pernah pergi di daerah Tembara, Temanggung itu Bapak Ibu. Toilet. Toilet. Buang hajatnya bagaimana? Jadi toiletnya itu dibuat kurang lebih 60 cm. 60 cm. Dan dibuat segini kurang lebih. Pas untuk orang buang hajat. Sak jengkal lebih dikit. Dan airnya mengalir. Ketinggian kurang lebih 60 cm. Airnya ngalir. Sehingga orang buang hajat langsung lari. Dan di situ ada keran khusus untuk bersuci. Masya Allah. Itu aman buatan Bapak Ibu? Aman. Orang pipis aman, tidak najis. Orang buat hajat juga aman, tidak najis. Dan kotorannya langsung kena nopo? Kena air sungai. Air sungai. Dan bersih. Dan bersih. Berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, ittaqu al-mala'in al-thalatha. Jauhilah tempat yang membuat kalian menjadi terlaknat, yaitu al-barazu fil mawaridi wa qari'ati at-tariqi wasati at-tariq. Seseorang buang hajat di tempat air yang biasa digunakan untuk manfaat. Nggak boleh. Yang saya ada sungai-sungai yang sifatnya adalah ditambahi khusus Bapak Ibu. Ditambah ini Indonesia angel. Oh Mas. Ditambah ini. Dibuat napa Pak? Parti ditambah nih, wong manggung nih. Apa Mas ngerti mboten ra ngerti ya? Wong kutho ora ngerti. Ditambah itu ya dibuat kayak kecoa. Dibuat cowaan. Dibuat cowaan. Itu cowaan itu nggih. Angel bahasa Indonesia nih. Jadi ini kok sungai ngalir, ini kok sungai mengalir, kemudian di bagian bibir sungai itu dikasih tanda batu bata, kadang kasih semen sehingga mengalir situ. Jabatan. Nah, biasanya petani-petani biasanya cuci kaki di situ. Nah, tidak boleh seseorang pipis di tadi genangan yang memang khusus untuk bersuci. Tidak boleh. Tidak boleh. Adapun yang mengalir ya tidak apa-apa. Memang mengalir. Mengalir. Wakori anti torik ataukah di tengah jalan wadhil. Wadhil adalah wasyarihim al-muthmirah. Bebucal buang hajat di bawah pohon yang biasa di situ orang biasa memetik buah tersebut. Di kampung-kampung biasanya ada pohon jambu. Ya betul. Rembuyung, rindang. Tidak boleh seseorang pipis
atau buang hajat di mana di bawah pohon yang berbuah, ataukah pohon yang tidak berbuah yang biasa digunakan untuk berteduh, pohon beringin. Ada di beberapa daerah itu ada pohon beringin yang kemudian kadang di situ dibuat kasih bangku-bangku, dingklek-dingklek. Bahkan kalau sekarang ini sebagian kadang dijadikan untuk angkringan, Pak. Kenapa? Merasa nyaman minum di bawah pohon. Nah, tidak boleh seseorang kok buang hajat di bawah pohon, sekalipun tidak ada orang. Kenapa? Karena biasa digunakan untuk berteduh karena hujan ataukah karena panas. Dikatakan manakala kita buang hajat, maka hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, alla yastajmir bi'adhamin au rawthin. Tidak boleh seseorang bersuci dengan menggunakan tulang balung. Pipis tidak ada yang bisa digunakan untuk bersuci, tidak ada air, kok nemu balung, balung sapi umpamanya, balung sapi, maka hukum bersucinya tidak sah. Bahkan itu adalah larangan. Larangan. Dikatakan aurauthin. Rauth adalah kotoran. Kotoran. Sekalipun itu tadinya disangka batu. Karena sesungguhnya istijmar adalah seseorang, istinja itu seseorang yang bersuci dengan menggunakan, jadi orang bersuci itu paling baik adalah ini kok, 1 batu, 2 air. Yang ketiga, batu sama air. Batu sama air. Ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Manakala ada air, maka itu adalah sempurna. Kalau tidak ada air, maka pakainya batu. Sah mboten? Sah. Kok ternyata ada batu dan ada air, maka lebih sempurna. Dan sekarang mewakili batu adalah tisu. Ini kok. Kan tidak mungkin teng hotel wonten watu kathah. Dia wonten, Pak. Disiapin apa di hotel? Oh, di hotel itu sekarang nyun sewu kadang malah tidak disiapkan air. Disiapkannya apa? Tisu. Tisu. Maka masing-masing manakala bersuci, maka bersucilah dengan yang terbaik. Dan larangan di dalam hadis adalah larangan seseorang bersuci dengan menggunakan tulang. Tulang dilarang. Yang kedua adalah rauth. Rauth adalah kotoran binatang yang kadang dianggap seperti batu. Apa Bapak Ibu kotoran yang dianggap seperti batu? Tiada lain kecuali kotoran kuda. Kotoran kuda itu nyun sewu kalau kering dari jauh seperti batu, buatan Pak? Seperti batu. Kotoran kuda itu kalau dari jauh, kalau sudah kering seperti batu. Nah, kok seseorang mau pipis sangu watu, dikiranya batu, ternyata begitu diangkat kotoran. Terasa buatan Pak, ini adalah kotoran kuda, ini adalah batu. Terasa buatan? Oh, terasa. Agak ringan, agak ringan. Maka tidak boleh seseorang bersuci dengan menggunakan kotoran binatang. Rasulullah SAW bersabda, la tastajmiru birrawthi wala bil adhami atau bil idhami fa innahu zada ikhwanukum minal jin. Oh, ini Bapak Ibu penting nih kok. Janganlah kalian bersuci dengan menggunakan kotoran, dan jangan pula kalian bersuci dengan menggunakan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum, karena sesungguhnya kotoran dan tulang itu adalah bekalnya
makanannya saudara kalian dari kawanan jin. Menunjukkan seperti yang namanya jin itu makanannya apa? Tulang. Makanannya apa? Tulang dan apa Ibu? Kotoran. Maka sebagai seorang muslim kok umpamanya makan ya makan. Kok umpamanya di situ ada tulang ayam yang mungkin dikeletak, ya boleh mboten? Boleh. Ada sekarang ini banyak mboten warung-warung makan yang tulisannya napa Pak? Makan ayam goreng. Kremes. Ya mboten. Kadang rumah makan presto. Presto. Ya mboten. Sehingga tulangnya bisa dimakan mboten? Oh, dimakan. Ustadz ini banyak rumah makan presto. Bagaimana Mas? Saya kasihan dengan saudara kita dari kalangan jin. Mereka tidak makan. Kenapa? Karena tulangnya dimakan oleh manusia. Oh, kita tidak usah pusing. Jawatan Pak, Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi rezeki. Makanya kok kita itu menyembelih binatang, baca basmalah. Baca apa? Basmalah. Karena jika itu kok sapi, jika kok itu adalah kambing, dibacakan bismillah, maka yang makan adalah kawanan dari jin muslim. Insyaallah. Dan disitulah masing-masing kita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tidak pula diperbolehkan bagi seseorang untuk bersuci dengan menggunakan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Nah, Bapak Ibu, buang hajat tidak ada air, bingung, adanya roti kering, adanya apa? Roti kering, bagelan umpamanya. Sah mboten digunakan untuk bersuci? Tidak boleh, karena seseorang bersuci dengan menggunakan roti dan sejenisnya itu bukan bagian dari sesuatu yang boleh digunakan untuk bersuci. Dan manakala roti itu adalah manfaat untuk manusia, maka tidak boleh seseorang menyia-nyiakan nikmat. Jadi seseorang itu bersuci dengan menggunakan air. Kalau tidak ada, maka bersuci menggunakan penggantinya, yaitu batu. Bagaimanakah dengan daun, Bapak Ibu? Daun. Ataukah pohon? Seseorang buang hajat, tidak ada air, tidak ada batu, akhirnya laki-laki ngambil daun kelaras. Apa kelaras niku? Daun pisang yang kering. Maka tidak boleh. Ataukah menggunakan daun jati? Tidak boleh. Jawatan. Ataukah orang Jawa menyebut peper, bersuci dengan ditempelkan di pohon jambu umpamanya. Asal buatan tidak boleh. Apalagi kalau di situ ada ular jaran. Coba Pak. Orang Jawa menyebut ular jaran. Apa Mas? Ular jaran nih. Ular yang banyak bulunya itu loh. Ular bulu. Ulat bulu. Nah, itu berbahaya mboten jika kena kemaluan, berbahaya. Makanya tidak boleh seseorang buang hajat sembarangan. Kita yang punya anak kecil, yang punya keponakan, yang punya perunan, yang punya cucu. Kok anak kita mau pipis nyari leng, jangan sampai diperbolehkan Pak. Kenapa? Namanya anak kecil kadang, pipis sisik le, pipis dulu nak, enggak nanti aku tak cari lubang saja, nanti ada jangkriknya biar keluar jangkriknya. Oh. Itu kok ada jangkriknya kadang keluar.
Kadang nggak ada jangkriknya Bapak Ibu. Di situ ditempati oleh jin. Wala'iyadzubillah. Nanti tiba-tiba anak itu nyuwun sewu, tiba-tiba kemaluannya membesar. Ataukah kadang-kadang hilang sehari. Kenapa? Karena ada kawanan jin yang tidak ridho dan tidak rela lagi penak-penak istirahat di pipisi. Pernah kita sampaikan bahwasanya ada seorang syekh ngeruqyah seseorang, dan begitu orang ini diruqyah, keluarlah jinnya dan berdialog. Apa yang dikatakan? Dikatakan, kenapa kamu masuk ke dalam badan orang ini? Jin ini mengatakan, karena dia membuang air panas. Karena membuang air panas. Kemudian Syekh bertanya, ada apa dengan dia membuang air panas? Dia membuang air panas tidak membaca basmalah. Sehingga dengan dia membuang air panas, maka mengenai anakku dan yang membuat anakku mati. Syekh mengatakan, semestinya bagaimana? Semestinya dia sebelum membuang air panas membaca basmalah. Karena sesungguhnya jika dia membaca basmalah, maka anakku punya kesempatan untuk lari. Masya Allah. Maka disinilah pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk tidak buang hajat sembarangan. Berikutnya, alla yatamassaha aw yastanjiya biyaminihi aw yamussa dzakarahu aw yamassu yamassu dzakarahu biha liqauli asyhadu wasalam la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi. Orang yang buang hajat, kalau sudah selesai buang hajatnya, untuk tidak memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Tidak memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan, ataukah mengusapnya dengan tangan kanan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah satu di antara kalian memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan padahal dia sedang pipis. Au dikatakan la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi. Dan tidak bersuci dari khala dengan menggunakan tangan kanannya. Yang benar adalah tangan kanan membawa air. Kemudian tangan kirinya yang memegang kemaluannya. Wahakadha adab. Subhanallah, seorang muslim mendapatkan petunjuk. Seorang muslim mendapatkan apa? Petunjuk. Apa itu? Tidak boleh memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Bersuci tidak boleh menggunakan tangan kanan. Yang digunakan untuk bersuci adalah tangan kirinya, dan yang tangan kanan dia menyiramnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, suatu saat ada suatu kejadian, yaitu seseorang yang tidak pernah bepergian, kemudian dia berangkat melaksanakan ibadah umroh. Begitu masuk di toilet, bingung. Kenapa? Karena tidak ada air. Adanya apa? Tisu. Kemudian bapak ini berkata, saya darurat. Syukur saya bawa HP. Padahal di toilet itu tidak boleh ngomong, tapi ini karena darurat.
Akhirnya saya megang HP saya telepon anak saya yang ada di Indonesia. Nah, aku ini lagi di toilet, ini lagi bersuci, ndak ada air. Gimana ini? Sama anaknya dipandu. Bapak habis pulang hajat ya, belakang toilet kan ada flashnya itu, ada pencetannya, oh pencet aja, oh begitu pencet keluar airnya banyak. Bapak lihat di sebelah kanan ada apanya, ada petikan kecil, oh ya coba ditekan pelan-pelan, oh keluar air. Ada apa lagi? Sebelah kiri ada tisu, ambil tisu digunakan untuk mengeringkan. Oh masya Allah. Jadi orang hidup ini kadang butuh belajar, bukan Pak? Butuh belajar. Apalagi orang-orang yang cara mengetahui hal-hal yang baru. Dia bukan, karena orang-orang kampung ya kalau ke toilet taunya ya tiga. Dia bukan Pak. Ada klosetnya, ada gayungnya, ada embernya. Airnya ya biasa ada. Dia bukan. Baik. Kita lanjutkan. An yaqta'a al-istismar ala witrin kan yastajmira bi thalathatin fa illam yahsul an naqa'a istajmara bi khamsin. Tapi yang kami muliakan, seseorang manakala bersuci itu hendaknya istijmar. Kalau nggak ada batu, nggak Pak, oh tisu. Kalau nggak ada tisu, alhamdulillah ada batu. Maka dikatakan istijmar itu dengan menggunakan tidak kurang dari 3 batu. Bersuci tidak menggunakan kurang dari berapa batu? 3 batu. Batu. 1 batu, 2 batu, 3 batu. Fa'ilam yasul an-naqa'a. Sekiranya dengan 3 batu kok belum suci Bapak Ibu, maka hendaknya menggunakan 5 batu. Menggunakan 5 batu. Menunjukkan dosa putih tidak sahnya seseorang istijmar menggunakan 1 batu. Kenapa? Karena minimal berapa batu untuk bersuci? 3 batu. Oh, sekarang kalau nggak ada batu kan ada ya tisu. Ya badan. Pakai tisu, baru pakai air. Bersih badan? Bersih. Nah, pakai tisu lagi ya tambah kering, ya badan. Sehingga kita jumpai banyak orang yang keluar dari toilet, dia bersih. Tangannya bersih, ya badan Pak. Bahkan sesudah itu kadang keluar dari toilet, wangi. Ya badan. Padahal buang hajat. Apa yang dia lakukan? Buang hajat dengan sempurna. Apa itu? Ada air, ada tisu. Sesudah itu dia pun keluar dari toilet, wudhu, kemudian dilap lagi pakai tisu kadang. Sah mboten Bapak Ibu? Wudhu kita habis wudhu anduan, sah mboten? Sah. Dan Rasulullah SAW suatu saat beliau berwudhu. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengambilkan handuk. Dan Rasulullah SAW menerimanya dan mengembalikannya lagi. Dia tidak mau mengusap anggota wudhunya dengan handuk. Kapan? Sesudah dia wudhu. Tapi kok seseorang umpamanya dalam keadaan kedinginan, boleh nggak anduan? Boleh. Bahkan ada sebagian orang kalau ke toilet itu mesti pakai handuk. Baik, kita lanjut. Nahana Rasulullah SAW. Salman mengatakan nahana Rasulullah SAW anastaqbila al-qiblata biqaitin aw baulin aw anastanjia bil yamini bi aqal min thalathati ahjarin aw an astanjia bi raj'in aw adhamin. Salman mengatakan Rasulullah SAW, Salman berkata Rasulullah SAW melarang kami buang hajat, pipis, ataukah buang air besar menghadap kiblat. Dan kami dilarang bersuci
dengan memegang kemaluan kami dengan menggunakan tangan kanan. Dan dilarang pula kami untuk bersuci kurang dari 3 batu. Ataukah kami bersuci dengan menggunakan tulang. Ataukah bersuci dengan menggunakan kotoran. Juga tidak diperkenankan. Dikatakan in jama'a bainal ma'i wal hijarati qudimal hijarah awalan. Di sana kok ada batu, ada air. Terus Bapak Ibu, ada batu dan ada air. Qudima al hijarah awalan thumma istanja bil ma. Nah, kok ada batu dan ada air, maka bersuci dengan menggunakan batu itu didahulukan, baru sesudah itu menggunakan apa? Air. Wa in iktafa bi ahadihima ajza'ahu. Kok umpamanya ada tisu dan air, sekiranya dengan salah satunya saja sudah cukup, maka sah. Maka sah dengan tisu tok atau dengan air tok. Ghaira annal ma'a atyab. Hanya saja jika seseorang itu bersuci dengan air, itu jauh lebih baik dibanding bersuci dengan apa? Tisu. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, murna azwajakuna an yastatibu bil ma. Hendaknya kalian memerintahkan kaum wanita untuk mencukupkan dengan air. Bersuci dengan apa? Dengan air. Dan tentunya kemuliaan Bapak Ibu manakala kita ini di dalam kehidupan ini memiliki kecukupan air. Yang saya Bapak Ibu, kita mengenal yang namanya Gunung Kidul itu. Gunung Kidul apa? Gunung Kidul, putih jenengan. Oh, Sragen ya. Oh, Gunung Kidul. Dulu yang namanya Gunung Kidul itu larang banyu. Jawatan. Sekarang tuh seperti Pak. Masih larang? Nan? Ngebor. Aman tapi. Ada mungkin kurang lebih ya 15 tahun yang lalu Bapak Ibu. 15 tahun yang lalu. Tahun 2005 atau 2006. 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu. Saya pernah main sana, Gunung Kidul ya, Masya Allah. Oh. Saya tanya, dos pundi Pak? Toyani pun dos pundi, gimana airnya? Dia bilang, kami ini nadah udan. Jadi kalau hujan itu turun, dia punya penampungan. Dan penampungan itu airnya digunakan untuk kebutuhan hari-hari. Saya tanya, kalau habis Pak? Ya kalau habis pokoknya sebulan paling tidak saya beli 2 tangki. Sebulan paling tidak dia beli apa? 2 tangki. 1 tangki untuk setengah bulan. Yang kemudian saya bilang pun paling sabar. Semoga nanti bisa ada sumur yang bisa dibuat. Jawatan. Enggak lama dibuatlah sumur. Alhamdulillah. Dan sekarang banyak kemudahan-kemudahan. Jawatan Pak. Sekarang ini banyak kemudahan di Gunung Kidul air. Banyak kemudahan. Banyak orang yang pengen amal soleh ngebor air. Baik. Fima yang bagi pada al-faraq. Apakah yang dilakukan oleh seseorang sesudah buang hajat? Yang pertama adalah an yuqaddima rijlahu al-yumna 'inda khurujihi minal khala. Orang yang selesai buang hajat hendaknya dia keluar dari kamar mandi
dan mendahulukan kaki yang sebelah kanan. Kita masuk masjid, maka yang kita langkahkan adalah kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Kita masuk toilet, kaki kiri. Ya betul. Begitu kita keluar, kaki kanan. Masya Allah. Agama yang luar biasa, agama yang begitu sempurna sampai langkah kaki saja masuk toilet, masuk masjid ada hukumnya, ada ilmunya. Berikutnya adalah an yaqula ghufranaka. Sesudah buang hajat, hendaknya seseorang mengucapkan apa? Ghufranaka. Masya Allah. Kita tiap hari membaca istighfar, ya. Dan sunnah seseorang habis sholat itu adalah membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jawatan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jawatan, Pak. Baca subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Kemudian dilengkapi dengan kalimat tauhid. Baca Anas, jangan lupa. Al-Falaq, tidak lupa. Jawatan. Kuluhu, tidak lupa. Masing-masing sekali. Kecuali pagi dan sore. Baca 3 kali. Muslim. Baca istighfar tiap hari. Maka termasuk kita membaca istighfar adalah kapan Bapak Ibu? Keluar dari toilet. Apa itu? Ghufranaka. Insyaallah. Ampunanmu ya Allah. Mulia betul Bapak Ibu? Oh mulia. Orang nggak bisa pipis repot badan? Repot. Orang nggak bisa buang hajat repot badan? Repot. Sehingga salah satu yang disebutkan suatu saat Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur suatu saat beliau ditanya oleh salah satu penasihatnya. Seorang alim. Penasihatnya seorang alim. Dan orang ini berkata, wahai Abu Ja'far, apa yang engkau lakukan jika engkau ini sedang melakukan perjalanan dan tidak menjumpai air? Apa yang dikatakan oleh Abu Ja'far? Abu Ja'far As-Shadiq mengatakan, Abu Ja'far Al-Mansur, antara ini, antara salah satunya, dikatakan, aku akan membeli air itu sekalipun dengan separuh harta yang aku miliki. Oh, kerajaan. Untuk dapat apa Bapak Ibu? Untuk dapat air sehingga dia minum akan membeli dengan separuh harta kekayaan yang dia miliki. Kemudian sesudah itu Abu Ja'far ditanya lagi, bagaimanakah sekiranya sesudah engkau itu minum ternyata kesulitan untuk berbucal, ternyata kesulitan untuk qadaul hajah, ternyata kesulitan untuk pipis, apa yang akan engkau lakukan? Dia berkata, aku akan berobat dan separuh hartaku akan aku gunakan untuk berobat sehingga aku bisa pipis. Insyaallah. Kemudian penasihatnya mengatakan, kalau begitu engkau sekarang fakir, tidak punya harta. Maka Abu Ja'far pun menangis. Dan beliau pun adalah seorang yang bertakwa kepada Allah. Kita ini banyak bersyukur, pipis tidak ada kendala. Jawatan. Ada tulisan di toilet pipis 2000. Jawatan Pak. Oh, Masjid Al-Hasanah ini pipis gratis, jawatan Pak. Oh, gratis. Ada sebagian toilet ditulis pipis 2000, buang air besar 3000. Jawatan Pak. Berikutnya Pak, mandi 4000.
Tapi sekalipun buang air besar, bayarnya tetap 3.000. Padahal pipis juga. Jabatan Pak. Mestinya kali 5.000. Tapi rahmahnya penjaga toilet. Dan masing-masing banyak bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bisa pipis, bisa buang hajat, dapat air, banyak kemudahan, banyak karunia, bisa makan tiap hari, bisa minum tiap hari, bisa mandi tiap hari, bisa pakai sabun tiap hari, bisa ganti baju tiap hari. Oh, nikmat, nikmat. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kalian membilang nikmat dan karunia yang telah aku berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak bakalan mampu membilangnya. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini Bapak Ibu, matur nuwun atas perhatiannya. Insyaallah pekan depan kita akan singgung terkait dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, dan kita singgung pula mungkin tahun baru insyaallah. Matur nuwun atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.